Demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya. Dari Tangerang, dari Bupati Tangerang yang diberikan pemerintah Jokowi dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Izin sebentar tanggapi karena dua pembicara Bang Andi sama Bang Irma itu fokus ke saya. Sebentar. Ya, boleh tapi pendek aja. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi, belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan disampaikan. Sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. Boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya bisa, sudah Pak, selesai. Kami saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa. Saya nggak mau dengar karena Anda mengadu domba. Saya mau bisa sama Andi. Cukup Pak Karni. Nggak bisa. Ya udah. Dua. Boleh. Orang lain lagi yang bicara. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentunya teman-teman juga sudah mempertontonkan perdebatan antara Ibu Irman dan Faisal. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi dinamika politik yang terjadi saat ini. Membahas tentang Jokowi Dodo.
Irma mengatakan bahwasannya banyak pengamat politik yang mengkritik soal kinerja Joko Widodo. Padahal Joko Widodo sebagai presiden, ya tentunya sebagai pengamat politik, ya sah-sah saja karena negara ini adalah negara demokrasi. Siapapun berhak untuk mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo pada saat itu. Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Ibu Irma mengatakan bahwasannya Faisal mengatakan sampah Jokowi dan Rocky Gerung mengatakan bajingan atau tolol. Itu memang video ini yang sangat lama, tapi jejak digital tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat. Dan Ibu Irma membuat terdiam di dalam ruangan tersebut, sedangkan Faisal pun dikritik dan banyak pengamat politik yang hadir pada saat itu acara TV. Tentu teman-teman, siapapun berhak untuk mengkritik tetapi dengan sopan. Tetapi dengan tindakan Jokowi pada Pilpres di 2024 kemarin, pada pencalonan Gibran pun tentunya banyak pro dan kontra, yang dimana Gibran diloloskan melalui MK, Mahkamah Konstitusi, melalui Paman Usman sebagai paman Gibran dan diberikan jalan tol terhadap Gibran. Ya, karena terbukti bahwasannya Anwar Usman tersebut melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa salah? Tentunya banyak yang meragukan Gibran karena Gibran cukup dan tidak cukup dalam berpengalaman dalam dunia politik, karena dia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Itu pun karena dorongan dari partai PDIP yang mengusut Gibran sebagai wali kota Solo. Gibran dan Jokowi yang dimana sebagai dianggap sebagai pengkhianat partai PDIP, yang dimana membesarkan namanya, ya sedangkan Jokowi telah mati-matian mendukung Gibran pada saat itu. Inilah ambisi kekuasaan ataupun hanya haus kekuasaan. Sebenarnya Gibran yang belum matang dalam pengamatan dalam politik, tapi sebenarnya sah-sah saja sebagai anak muda berani untuk maju sebagai cawapres. Tapi Gibran pada saat itu tidak cukup atau tidak memenuhi prosedur dalam pencalonan capres ataupun cawapres. Namun Gibran dipaksakan melalui Joko Widodo. Joko Widodo lah yang berperan dan Ibu Iriana. Nah, saya tidak mengatakan ini teman-teman, tapi dengan sesuai berita-berita yang beredar saat ini, memang bahwasannya Ibu Iriana bersangkutan pencalonan Gibran. Ya sebenarnya sah-sah saja karena Ibu Iriana adalah seorang ibu dan sedangkan Jokowi adalah seorang ayah. Tapi pada saat itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan kita bisa lihat bahwasannya Jokowi sangat terang-terangan dalam pencalonan Gibran, sehingga Gibran diberikan karpet merah. Karena kita bisa lihat terang-terangannya, Jokowi juga pernah mengatakan bahwasannya presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Ya, karena sesuai Undang-Undang Republik Indonesia bahwasannya presiden boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi tentunya banyak masyarakat akan beranggapan terhadap Jokowi bahwasannya Jokowi menggunakan segala alat negara. Dan Jokowi juga sempat viral di media sosial, banyak diperbincangkan bahwasanya Jokowi menggunakan bansos untuk kampanye Gibran dan Prabowo Subianto. Ya, kalau kita lihat memang banyak pro kontra terhadap Gibran dan bahkan Jokowi, karena peran Jokowi ini sangat terang-terangan teman-teman. Di masa jabatannya banyak para menteri-menteri telah disusun oleh Jokowi seperti Ketua KPK dan banyak di sana teman-teman. Terbukti pencalonan Gibran, Anwar Usman telah diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dari situ kita bisa lihat bahwasanya peran Jokowi sangat kuat. Apakah Jokowi pada saat ini telah selesai? Tentunya tidak teman-teman. Jokowi tidak terdiam diri, kita bisa lihat dia masih berkampanye terang-terangan untuk mendukung Ridwan Kamil pada pilkada di 2024 kemarin. Bisa kita lihat bahwasanya Ridwan Kamil pun telah kalah dibuat oleh Pranowo, karena Pranowo adalah power yang sangat besar dan didukung oleh partai PDIP, karena partai PDIP ini adalah partai yang menurut saya menjunjung tinggi keadilan dan sangat konsisten. Tentang Jokowi juga pernah meminta terhadap Ibu Megawati untuk memperpanjang masa jabatannya, namun Ibu Megawati menolak karena
Ibu Megawati sebagai ketua Mahkamah, bukan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi melainkan ketua Partai PDIP. Dan saya juga sangat ngepes terhadap Ibu Megawati karena Ibu Megawati sangat taat dan sangat lurus terhadap Mahkamah Konstitusi, dan dia tidak ingin merusak demokrasi ini. Beda dengan Jokowi, ya wajar saja Ibu Irma mengatakan seperti itu karena banyak juga pengamat politik mengkritik tindakan oleh Joko Widodo. Ya, saya sebagai sendiri pun saya menyukai dengan kepemimpinan Jokowi, tetapi dalam Pilpres di 2024 kemarin, bahwasanya saya kecewa terhadap Jokowi karena Jokowi pada saat itu mengatakan ingin mendukung Ganjar Pranowo karena mereka adalah salah satu kader partai PDIP. Ya, siapa sangka Jokowi berpaling terhadap dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Ya, sah-sah saja. Teman-teman, kalau kita lihat memang terpilihnya Gibran dan Prabowo. Prabowo sebenarnya tidak dampingi Gibran pun pasti menang karena Prabowo adalah pengamat politik yang sangat matang, dan beliau juga sudah sebagai menteri atau kabinet Jokowi pada saat itu sebagai menteri pertahanan. Tapi dengan inilah Jokowi, ya mungkin banyaklah pihak-pihak yang tidak suka dengan pencalonan Gibran. Sebenarnya kita sebagai masyarakat pun, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, tentu kita yang kita harapkan adalah program-program yang mereka lontarkan di saat kampanye terlaksana dan merakyat, bukan hanya duduk di istana, tetapi melainkan untuk turun ke gunung dan turun ke jalan untuk mendengarkan keluh kesah dari masyarakat sehingga mereka tahu apa keperluan masyarakat dan apa yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Karena pemimpin tentunya harus melihat situasi di berbagai daerah. Tentunya soal pendidikan dan tentunya soal makan gratis pun adalah program unggul Prabowo dan Gibran. Ya, kita bisa lihat bahwasanya Prabowo juga sangat hebat, sudah memberantas para korupsi di Indonesia ini, sudah bergerak. Padahal Prabowo belum lama sebagai presiden. Saya yakin bahwasanya Prabowo akan bekerja dengan ikhlas, akan bekerja dengan untuk masyarakat, untuk mendampingi masyarakat, untuk membangkitkan, untuk memajukan Indonesia ini menuju emas di tahun 2045. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.